Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi di pembahasan soal Sosun Sima UI ya, pembahasan sejarahnya. Bagi kalian yang menonton video ini, semoga kalian lulus di Universitas Indonesia di jurusan yang kalian inginkan. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik like dan subscribe agar terus berkembang. Kita lanjutkan ke pembahasan soalnya. Karena kemarin kita udah bahas soal nomor 22, berarti saat ini kita bahas soal nomor 23. Oke, ini dia soalnya. Kita zoom dulu biar kelihatan jelas. Jadi soalnya ini berbicara pada masa revolusi kemerdekaan ini. Bentuk negara yang sesuai dengan persetujuan di Konferensi Inter-Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta. Salah satunya adalah, pertanyaannya adalah Perjanjian Inter-Indonesia. Langsung ke pembahasan. Perjanjian Inter-Indonesia ini adalah perjanjian dilakukan oleh pihak Indonesia dengan BFO. BFO itu apa? BFO itu adalah negara boneka bikinan Belanda pasca terjadinya agresi militer Belanda ya. Dan perjanjian ini dilaksanakan sebanyak 2 kali. Yang pertama itu ada di Yogyakarta, ya ini dia pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 yang diketuai oleh Bung Hatta, dan yang kedua nantinya ada pada tanggal 30 Juli dan 2 Agustus 1949. Namun itu dilaksanakan di kota Jakarta. Sesuai dengan soal kita, pertanyaannya itu Konferensi Inter-Indonesia di Yogyakarta. Berarti yang ini nih, hasil keputusan konferensi ini adalah yang pertama, nama negara adalah Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS ini dikepalai oleh seorang presiden konstitusional dan dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab pada DPR. Lalu akan dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Negara atau Senat. Dan yang terakhir, pemerintah RIS akan menerima kedaulatan Belanda dan kedaulatan Republik Indonesia. Dan perlu diketahui juga bahwa Konferensi Inter-Indonesia ini adalah perjanjian perantara antara agresi militer Belanda dan Konferensi Meja Bundar yang nantinya baru dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 di kota Den Haag. Nantinya ya, dimana pada saat KMB itulah baru kita terlepas dari agresi militer Belanda. Dalam kata lain, kita baru diakui kedaulatannya sebagai sebuah negara oleh Belanda. Kembali ke soal. Sesuai soal kita, pertanyaannya isi dari KMB yang dilaksanakan di Yogyakarta. Kita cek. RIS disetujui dengan nama NKRI. Ini salah ya, karena dalam perjanjian di Yogyakarta tersebut disetujui namanya Republik Indonesia Serikat. Yang B, RIS akan dikepalai oleh seorang presiden konstitusional dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab pada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini salah ya, karena harusnya menteri-menteri dan presiden itu bertanggung jawab pada DPR bukan MPR. Cek yang C. RIS terdiri atas 3 badan perwakilan, yaitu sebuah Dewan Perwakilan Rakyat dan sebuah Dewan Perwakilan Negara bagian atau Senat, serta Dewan Perwakilan Rakyat sementara. Ini salah, karena RIS itu cuma terdiri dari 2 badan perwakilan saja, yaitu Badan Perwakilan Negara atau Senat dan juga Dewan Perwakilan. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat sementaranya nggak ada ya. Lalu kita cek yang D, RIS akan dikepalai oleh seorang presiden yang dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi jawaban yang cocok itu adalah yang D. Kita cek lagi nih, kenapa yang C-nya salah dan kenapa yang D-nya benar. Yang C, RIS terdiri dari 3 badan perwakilan katanya di sini, yaitu DPR dan Perwakilan Negara atau Senat, lalu Dewan Perwakilan Rakyat sementara. Kita cek nih, akan dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Negara atau Senat. Jadi cuma 2 di sini, nggak ada disebutkan di sini Dewan Perwakilan Rakyat sementara ya. Berarti yang C-nya salah. Sementara yang D, RIS akan dikepalai seorang presiden konstitusional dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat. Kita cek di sini. RIS dikepalai seorang presiden konstitusional dan dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab pada DPR. Berarti memang benar ya jawabannya yang D. Kita cek yang E, apakah salah atau benar. Pemerintah federal secara tetap akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak negara Belanda, melainkan juga dari Republik Indonesia. Di sini disebutkan pemerintah federal secara tetap
tetap, katanya secara tetap. Sementara di perjanjian ini tidak dijelaskan secara tetap. Karena di sini tersirat ya bahwa pemerintah RIS atau pemerintah federal ini akan menerima kedaulatan dari Belanda dan kedaulatan Republik Indonesia secara bersamaan di saat itu. Jadi nggak disebutkan dalam perjanjian itu secara tetap. Di saat itu maksudnya itu seperti apa? Ya, jika terjadi perubahan kondisi ya akan mengikuti. Kalau seandainya Indonesia yang berdaulat di atas Belanda, berarti RIS akan mengikuti akan menerima kedaulatan Republik Indonesia. Atau sebaliknya, jika Belanda yang berdaulat di atas RIS maka jika Belanda yang berdaulat di atas Republik Indonesia maka RIS akan mengikuti kedaulatan Belanda. Jadi nggak dijelaskan di sini secara tetap ya. Ingat, ini berlaku pada saat itu saja, mengikuti sesuai kondisi yang terjadi. Jadi jawabannya yang D. Kita zoom out lagi ya, biar kelihatan soal dan opsinya. Oke teman-teman, jadi berdasarkan soal ini, soal SIMA UI nomor 23, jawabannya adalah D. Dan sekian pembahasan untuk soal SIMA UI kita kali ini. Semoga kalian lulus di Universitas Indonesia. Semoga sehat selalu. Sekian dan terima kasih.